Hai guys, nama gue Rian Sumardi and welcome back to my channel. So hari ini kita akan berdiskusi dan gue akan sharing sedikit pengalaman gue tentang apa yang gue alami dan apa yang sekarang gue lakukan. Sedikit background, gue baru umur 26 tahun dan gue recently baru balik dari Amerika setelah gue menyelesaikan studi S2 gue dan kerja selama 1 tahun di Amerika. Well, banyak dari kita yang umur 20-an hingga 30-an memiliki sebuah dilema, yaitu apakah yang ingin kita capai di dalam hidup kita terlebih dahulu. Dan di video ini gue akan share apa menurut gue yang harus kita capai terlebih dahulu hingga apa yang akan kita lakukan setelah kita mencapai goal tersebut. Jadi guys, sekedar sharing, hal pertama yang menurut gue personal yang ingin gue capai dalam hidup gue adalah memiliki rumah sendiri. Karena menurut gue rumah itu adalah sesuatu yang paling penting dan itu termasuk dalam 4 kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Papan itu adalah rumah. Dan itu adalah sesuatu yang menurut gue penting sebagai sebuah achievement dan short term goal yang gue ingin miliki di dalam hidup gue. Kenyataannya guys, kita lihat dulu dari perspektif di Indonesia. Kita kerja di company dan juga di perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Gaji kita hanya, kita starting point kita bagi new employees adalah sekitar maksimal 10-15 juta. Itu you are really lucky to get 15 million. Dan bandingin dengan harga rumah-rumah yang ada di market sekarang. Jika kita lihat di Jakarta, harga rumah mulai dari harga 1 M-an hingga 2 M-an sampai 4 miliar rupiah dan sebagainya. Tergantung dengan daerah yang kamu pilih, of course. Right? Jadi, dengan pemikiran kita yang seperti itu, dengan income kita yang seperti itu adalah sesuatu yang short term goal, tapi kita harus mencari sebuah cara bagaimana cara kita mencapai tujuan kita tersebut. Jadi guys, beberapa minggu yang lalu, gue ada share topik di YouTube gue tentang how to manage your own finances. Jadi di bagian video tersebut, ada satu porsi, yaitu porsi investment. Porsi investment itu kamu boleh pakai, instead of masukin ke investasi, kamu bisa gunakan itu untuk beli aset. Yaitu contohnya beli rumah. Jadi kalau kamu bisa menyisihkan part itu untuk beli rumah, that's how you do it. And last week, gue share sebuah topik, yaitu topik of insurance. That is how we can protect to ensure kita bisa menutupi semua biaya-biaya yang kita keluarin tanpa takut tentang ketidakpastian atau sesuatu yang akan terjadi pada diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi guys, gue personally memiliki sebuah preference, yaitu gue pengen beli rumah di daerah kota. Jadi yang pertama yang kamu consider itu adalah location. Apakah kamu memilih di pusat kota atau kamu bisa memilih lokasi seperti di Tangerang, yaitu di BSD ataupun di Alam Sutra. Oke. Yang pertama yang kamu consider adalah lokasi. Yang kedua adalah ukuran rumahnya. Apakah kamu main ukuran rumah yang kecil atau kamu mau beli ukuran rumah yang lumayan luas? Of course, dengan harga yang sama, kamu bisa beli rumah di kota yang probably ukurannya jauh lebih kecil daripada rumah yang kamu bisa beli di daerah BSD ataupun di daerah Alam Sutra. Tapi itu adalah sebuah konsiderasi yang kamu harus pikirkan. Kalau bagi gue don't main rumah kecil asal lokasinya bagus dan aksesibilitasnya bagus. Dan terutama juga guys, gak kena banjir. Nah guys, untuk pembelian rumah, kita harus wise juga guys. Kita harus memikirkan kedepannya kita mau gimana. Apakah rumah tersebut hanya untuk kamu yang tinggal, atau kamu akan, you and your family eventually will live there. Jadi, when you buy a house, consider that. Jadi guys, setelah kalian consider location and juga ukuran rumah, yang ketiga kalian consider adalah budget kalian. Seberapa harga rumah yang kalian mau beli. Well, untuk gua, obviously budget gua sama budget kalian akan berbeda karena setiap dari kita itu memiliki income yang berbeda. Right? Kita harus memilih dan membeli rumah sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita masing-masing. Jadi, kita harus mikirkan budgetnya. After that, kita baru bisa lihat advertising, post-post, ataupun kalian bisa nyari teman yang merupakan agent property dan nanya mereka, budget segini bisa lokasi di mana yang paling bagus. Jadi guys, sebenarnya jika kita di Jakarta, kita memiliki banyak option, yaitu kita bisa memilih rumah tanah maupun kita bisa memilih apartment. Well, obviously apartment memiliki banyak fasilitas yang berbeda, namun di Jakarta itu obviously apartment pasti harganya lumayan affordable juga, tergantung di lokasi yang kalian pilih. Contohnya misalnya di Taman Anggrek, obviously lokasi yang begitu bagus, harganya juga lumayan mahal. Nah, jika kalian memilih lokasi tersebut, ya hampir sama dengan harga sebuah rumah di daerah Tangerang. Jadi itu consideration-nya guys.
Next juga untuk consideration kita yaitu kondisi rumah yang akan kita beli. Well, apakah kamu orang yang suka fixer upper, orang kata bilang begitu? Contohnya adalah orang yang suka membeli rumah tua and then di fix menjadi rumah yang lebih bagus. Apakah kamu orang seperti itu, atau kamu adalah orang yang pengen terima jadi rumahnya udah jadi lu baru beli gitu. Jadi tergantung dengan pilihan kamu. You can choose whatever you want, tapi considernya guys, jika kamu membeli rumah yang untuk fixer upper, obviously pengeluaran kamu akan lebih banyak karena banyak hal yang perlu kamu renovasi dan juga banyak yang perlu kamu ganti, and it will take time. Jadi guys, another thing to consider adalah apakah rumah ini merupakan rumah yang akan kamu tempati selamanya atau hanya sebuah batu loncatan sebelum kamu membeli rumah yang lebih bagus dan your dream house. Well, karena apa guys? Jika kamu memilih rumah ini sebagai hanya batu loncatan, kamu tidak harus untuk mengubah tampak rumah ini seperti your dream house. Kenapa guys? You are trying to buy another house eventually, and this house you're going to sell it. Or kamu akan pakai rumah ini sebagai DP untuk rumah berikutnya. Jadi guys, the next thing you need to consider adalah siapa yang akan tinggal bareng sama lo. Well, untuk gua setelah gua nikah, gua bakal include ada adik gua yang bakal tinggal sama gua. Obviously, gua mau memberi sebuah rumah yang memberi dia privacy dan juga gua punya privacy and comfortable untuk kita bertiga tinggalin. Untuk lo, jika lu consider kamu mau punya papa mama tinggal bareng sama kalian, maybe you need to consider to have a room, kamar di lantai 1 atau lantai dasar. Karena apa guys? Ketika mereka sudah sedikit tua or they get older, it's hard for them to climb the stairs. Susah banget untuk naik ke lantai 2 ataupun lantai 3 unless kalian punya lift. Jadi ya consider buat sebuah kamar di lantai dasar yang dapat mereka tempati supaya memudahkan akses kemana-mana untuk orang tua kalian. The next step setelah kalian milih rumah yang kalian sukai dan kalian pengen purchase adalah kalian tanya how much it is, obviously, and negotiate the terms, cari bank for KPR dan juga cari bank yang memberikan kalian bunga yang paling rendah dan benefit yang paling banyak untuk beli rumah. Well, obviously, rumah ini adalah sebuah kebutuhan untuk kalian. Well, for me, personally, gua ada split up my finances in a way, gua gak bakal gunain uang yang bukan untuk investment untuk bayar cicilan rumah, karena gua tahu investment itu adalah cicilan rumah. So the part of that money gua gak bakal masukin ke investment because I'm start to paying for my own house. So what if anything happens and I need emergency fund? Well, obviously I look at my balances and gua bisa cari money from 3 different accounts that I have. I have emergency account, I have my savings account, and also lastly I have my insurance. For example guys, kalau misalnya gue punya mobil tiba-tiba broke down, gak mungkin dong gue claim health insurance gue untuk perbaiki mobil gue. Obviously gak bakal begitu. Dan juga sama halnya dengan misalnya gue gak sengaja nih jatuh di kamar mandi kepleset, mata gue benjol, terus gue masuk rumah sakit, gak mungkin dong gue pakai asuransi mobil gue untuk cover gue punya health. Obviously gue pakai health insurance gue. Nah, I have those safety net in place to make sure kalau anything happens to me or to other thing that I have, gue nggak usah keluarin sepeser pun, unless mesin cuci rusak, gue harus perbaiki, panggil electrician. Obviously itu small petty money lah. Gue udah ada emergency fund for that. Jadi make sure each of you have a safety net. Jaga kalian punya investment, jangan sampai kepakai untuk hal yang kalian bisa put safety net on. Make sense? Guys, jadi ini adalah satu dari many dilemmas yang gue punya dan well, I believe people from 20 to 30 years old have dalam kehidupan kita. Today we talk about house and how to protect our investment in assets, for example houses. Next week, gue akan ngobrol and sharing about cars, investment, things about leisure, and how we can achieve all those goals in our 20s and 30s. Stay tuned and I'll see you next week.